Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami di sini untuk menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hati-hati dengan sifat bakhil atau pelit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Rawahul Imam Ahmad. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil termasuk merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakhil dan berbuat maksiat. Semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebut bahwa kikir itu adalah orang yang menahan hartanya atau tidak mau memberikan sesuatu dari haknya yang wajib, baik berupa zakat, infak maupun sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati dengan sifat bakhil yang disertai tamak, karena sesungguhnya ia telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah rahimakumullah, larangan untuk berbuat bakhil karena hal itu merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kita dianjurkan untuk saling berbagi terhadap sesama muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nasihat, jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan jadi pemboros. Jadilah orang yang hidup hemat, tetapi jangan jadi kikir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang didoakan dengan kejelekan oleh para malaikat adalah orang-orang yang pelit untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka di karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa-apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kelak. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Imran ayat 180. Waqala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat murah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran surah Al-Isra ayat 29.
Aqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Qala aidan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhala wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Quran surah Al-Lail ayat 8-11. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum penutupan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Berilah hidayah kepada mereka agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-larangan-Mu. Berilah kesehatan kepada mereka agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Berilah rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Berilah kemampuan kepada mereka, kemampuan bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Berilah keturunan kepada mereka, keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas al-yawmi la raiba fihi innallaha la yukhlifu mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.